Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Ya, kali ini kita akan eh, ngobrol masalah kesehatan ya, terutama masalah tips kesehatan dan ini ada berita yang menarik tips kesehatan ya dari yang dilansir oleh healthkompas.com terkait masalah kolesterol ya. Ini ada judul yang menarik yaitu eh, 6 jenis makanan untuk turunkan kadar kolesterol jahat ya. Ini sehari-hari yang sering kita temui pembahasan ini, tapi kadang kita melewatkan ataupun tidak menghiraukan ya, karena masalah kolesterol itu juga masalah yang harus menjadi problem buat kesehatan kita. Baik, kita langsung baca dan bisa kita ulas nantinya ya. Ada dua jenis kolesterol dalam tubuh manusia, yaitu low density lipoprotein atau kolesterol jahat dan high density lipoprotein kolesterol baik. Jika kolesterol jahat dalam tubuh meningkat dan kadar kolesterol baik menurun, maka kita bisa mengalami penyumbatan arteri. Jika tak segera ditangani, penyumbatan arteri bisa membuatnya pecah dan memicu serangan jantung atau stroke. Coba bayangkan kolesterol yang hanya bisa sering kita dengar, tetapi kalau kita tidak fokus ataupun tidak menghiraukan bisa berakibat fatal. Kolesterol jahat dalam tubuh juga bisa meningkat karena asupan makanan tertentu. Melansir Cleveland Clinic, mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol seperti susu tinggi lemak, kulit unggas atau daging berlemak juga bisa memicu meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan tingkat kolesterol baik. Makanan penurun kadar kolesterol jahat selain olahraga, ada beberapa jenis makanan yang membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Berikut makanan tersebut. 1. Alpukat. Melansir Mayo Clinic, rutin konsumsi alpukat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Anda bisa menambahkan irisan alpukat ke dalam salad atau sandwich. Alpukat juga bisa diolah menjadi minuman menyegarkan, akan tetapi hindari menambahkan gula berlebihan. Minyak zaitun rendah lemak, jenuh namun kaya akan asam, lemak tak jenuh, tunggal yang baik untuk kesehatan jantung dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Selain menurunkan kolesterol, mengganti asupan lemak dengan minyak zaitun juga membantu Anda meningkatkan kesehatan jantung ya. Oh, jadi yang kedua adalah minyak zaitun ya. Nomor pertama ini nggak ada nomornya ini. Nomor pertama alpukat, yang kedua minyak zaitun ya. Nah, sekarang yang ketiga ikan. Ikan uh, 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 kaya akan asam lemak omega 3 yang bersifat antiinflamasi. Selain itu, ikan juga mengandung lemak tak jenuh ganda. Semua nutrisi tersebut membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Beberapa jenis ikan yang kaya akan omega 3 antara lain ikan haring, tuna, ikan salmon ya. Nah, itu yang tiga ikan. Yang keempat ada oatmeal. Oatmeal mengandung serat larut yang mengurangi kolesterol jahat. Serat larut juga ditemukan dalam makanan seperti kacang merah, kubis, brusel, apel, dan pir. Ya. Serat larut dapat mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam aliran darah. Konsumsi 5-10 gram atau lebih serat larut sehari menurunkan kolesterol jahat. Satu porsi sereal oatmeal juga mengandung 3 hingga 4 gram serat. 5. Teh ya. Teh hitam maupun teh hijau mengandung antioksidan kuat yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Akan tetapi kandungan antioksidan pada teh hijau biasanya lebih tinggi karena terbuat dari daun yang tidak difermentasi dan lebih sedikit diproses. Nomor 6. Kacang. Kacang mengandung asam lemak tak jenuh ganda yang tinggi sehingga dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Anda bisa menambahkan kacang dalam salad atau dikonsumsi langsung sebagai camilan, akan tetapi pastikan kacang pilihan Anda rendah garam. Ya, sobat sekalian, ya itu ya. Jadi 6 makanan yang mempunyai dapat menurunkan kolesterol ya, antara alpukat ya. Alpukat adalah termasuk buah yang banyak dianjurkan, kemudian minyak zaitun ya. Jadi minyak zaitun yang biasa bukan minyak goreng ya, ini minyak zaitun yang bisa kita beli di toko herbal. Itu bisa mempunyai kandungan yang bisa menurunkan kolesterol. Kemudian ikan tentu saja omega 3 ya. Omega 3 yang sering kita konsumsi itu mempunyai juga
baik untuk menurunkan kolesterol. Jadi jangan sering-seringlah memakan ikan ya karena mengandung omega 3. Kemudian yang keempat ada oatmeal ya atau sereal ya. Serat larut yang mengurangi kolesterol jahat ya, itu bisa didapatkan di supermarket, minimarket terdekat. Yang terakhir itu adalah yang kelima adalah teh hitam, teh hijau ya. Konsumsi rutin itu ternyata juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Yang keenam yaitu kacang ya. Kacang ini ya ternyata juga mengandung asam lemak tak jenuh ganda, artinya ketika dikonsumsi sebagai camilan atau dikonsumsi sebagai pelengkap dalam makanan itu juga bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Yang penting tidak disertai kacang yang yang mengandung banyak garam ya. Jadi 6 ini ya sobat sekalian ya bisa kita coba ya, tentu saja harus disertai dengan pola hidup sehat. Artinya apa? Lakukan pola hidup sehat itu seperti olahraga juga. Olahraga itu harus rutin. Dan juga yang paling penting adalah pikiran kita ya. Pikiran kita itu jangan sampai stres ya, karena dengan stres itu juga akan menurunkan imunitas ya. Kemudian juga bagaimana kita harus istirahat cukup ya. Minimal ya tidur siang itu sangat dianjurkan untuk waktu yang sebentar saja, untuk selain untuk mensirkulasikan metabolisme tubuh, juga untuk memperbaiki fungsi otak agar tidak cepat lupa atau pikun gitu ya. Kemudian juga tidur malam ya harus cukup ya. Dan sebenarnya apa yang sudah ada dalam Islam itu juga sudah sesuai ya, artinya ketika kita tidur jangan terlalu malam, kemudian jangan suka begadang juga. Kalau kita dalam hal olahraga itu juga kita harus rutinkan ya, apalagi sekarang ya musim pandemi yang belum berakhir ya, dan juga adanya virus Omikron yang memang setelah secara penularan itu memang cepat sekali penularan Omikron, tetapi tidak begitu ganas ya seperti varian sebelumnya. Artinya meskipun tidak begitu ganas, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan, mengingat bahwasanya ada juga prediksi dari Bill Gates yang banyak diikuti oleh para pengamat, dokter, dan juga tenaga kesehatan, bahwasanya dengan munculnya Omikron ini diperkirakan akan menjadi varian terakhir gitu. Artinya dengan adanya Omikron ya yang disampaikan oleh Bill Gates itu juga dengan adanya Omikron itu akan menimbulkan kekebalan baru gitu. Yang penting bahwasanya kita harus waspada dan terus menjaga kesehatan dan imunitas tubuh ya. Ada produk kesehatan yang saya sarankan untuk menjaga imunitas tubuh ya, yaitu mengkonsumsi propolis. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Turkish Propolis itu adalah produk yang luar biasa yang mampu menyembuhkan penyakit medis dan non medis ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah mengandung nanoteknologi yang meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Dan juga ada ruqyahnya ya. Ruqyah ini yang bisa menyembuhkan penyakit non medis seperti kerasukan jin dan lain sebagainya. Artinya bisa dikonsumsi ketika menghadapi penyakit non medis tadi, bisa dikonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Terutama juga untuk medis ya. Bahasan kita kali ini yang tentang kolesterol itu ya, tidak hanya mengatasi kolesterol untuk Turkish Propolis Ruqyah, tapi untuk penyakit-penyakit yang parah yang lain, misalnya diabetes ya, kemudian asam urat, kemudian kanker ya, paru-paru, diabetes dan lain sebagainya ya. Nah, tentu saja dengan ikhtiar kita yang rutin, konsumsinya sangat mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Ruqyah untuk diminum di air hangat ya, sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo, 7 tetes itu untuk terapi sedang, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Dan untuk kalau untuk terapi yang berat ya, yang kolesterolnya parah, penyakitnya parah, itu bisa 3 kali ya, pagi siang malam ya.
sesuai berat badan. Ada varian yang lain yaitu Turkish Propolis Rukia Brain ya. Ini untuk nutrisi otak ya, dan juga untuk meningkatkan konsentrasi ya. Juga manfaat yang lain untuk memulihkan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, untuk meningkatkan stamina, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Jadi ini contoh untuk anak, tetapi juga untuk dewasa juga bisa ya, karena untuk nutrisi otak orang dewasa ya, untuk anak-anak juga bisa ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk coba produk yang luar biasa ini ya, untuk menjaga selalu stamina dan imunitas tubuh. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama Dielco. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Alwi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.